Shalom keluarga besar Sagap, puji nama Tuhan. Di akhir pekan ini, di minggu pertama bulan yang baru, bulan Maret, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan sore hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema bekerja dengan sukacita. Bacaan kita diambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mari kita mau bekerja bukan dengan terpaksa, tapi kita mau bekerja dengan sukacita. Sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali bertemu, diberkati dengan firman Tuhan, disempurnakan, dibentuk, dan Engkau sendiri mengoreksi hidup kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari makin sempurna ke arah Kristus. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dengan kekasih-kekasih yang bersahati, bersekutu bersama belajar firman ini, diberikan hati seorang murid. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Amsal 12 ayat 24 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dalam situasi-situasi tertentu kita bisa bersemangat sekali bekerja, apalagi kalau mungkin kita sebagai karyawan yang baru ya, atau kita baru lulus sekolah terus kita melamar pekerjaan, diterima, lalu kita bekerja. Status yang tadinya pelajar, mahasiswa, tiba-tiba kita dapat pekerjaan, kita jadi seorang karyawan. Wah, ini satu lompatan baru ya, tangga baru dalam hidup kita, sehingga kita bersemangat, bergairah, bangun pagi, hari pertama bekerja. Wow, pasti semua pernah mengalami pengalaman itu ya. Saya juga pernah mengalaminya. Tetapi ada situasi di mana kita sudah bekerja, mungkin sudah 5 tahun ya, sudah 10 tahun, tiap hari hanya bangun tidur, berangkat ke Sagap, kerja di bidang yang dipercayakan. Ya, kalaupun ada perubahan sedikit dipindahkan ke bidang yang lain, tidak monoton di bidang itu ya, dari awal kerja setelah 5 tahun, 10 tahun. Sampai satu kali mungkin kita mengalami kejenuhan ya, dengan pola yang seperti itu terus bertahun-tahun kita bekerja. Tetapi hari ini tema kita adalah bekerja dengan sukacita. Bagaimana kita bisa bekerja dengan sukacita? Dikatakan tadi tangan orang rajin memegang kekuasaan ya. Setiap orang yang dikasih kuasa tentu dia punya wewenang, punya otoritas, punya wibawa. Nah, hanya orang-orang yang rajin yang punya kekuasaan. Dia pertama menguasai apa? Menguasai dirinya lebih dahulu. Dia tahu kemampuan dia bekerja efektifnya dari 1 jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan dia tahu kapan dia harus istirahat minum, dia tahu kapan harus istirahat makan, lalu kembali ke tempat bekerja. Nah, orang-orang yang dikasih kuasa oleh Tuhan ya, lewat kerajinannya, dia akan memanage hidupnya dengan baik ya. Pertama, dia mengatur pola hidupnya, perilaku hidupnya, perilaku kerja, itu dia kuasai betul keberadaan dirinya. Lalu yang kedua, dia akan berkuasa atas jam kerja, atas materi pekerjaan yang harus dikerjakan di perusahaan. Karena kuncinya dia orang yang rajin. Orang yang rajin diberi kekuasaan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Yang pertama, memanage kehidupannya, waktu pribadinya, waktu kerjanya, jam kerjanya. Lalu dia berkuasa, dikasih kekuasaan menguasai
materi kerja yang harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Nah, ini kuncinya kerajinan, ya. Kita mau belajar firman Tuhan juga mengajar saudara dan saya, kita harus belajar seperti semut hitam yang mengumpulkan makanan di saat musim kemarau. Karena di saat musim hujan dia tidak bisa keluar dari sarangnya, dan sarangnya tergenang air, lembab. Jadi kalau dia tidak menimbun makanan untuk musim penghujan, dia akan mati, ya. Nah, orang yang rajin dikatakan di sini tangan orang rajin memegang kekuasaan. Dia pandai, dia memiliki kemampuan, dia ada dikasih hikmat oleh Roh Kudus berkuasa atas dirinya, atas pekerjaan yang harus dia selesaikan di tempat dia bekerja. Nah, tetapi sebaliknya dikatakan kemalasan, orang-orang yang dikuasai kemalasan, ya, ini mengakibatkan kerja paksa. Kerja setengah hati, kerja hanya karena ya saya digaji, jadi saya harus kerja. Kalau saya tidak kerja, nanti saya ditegur perusahaan, saya ditegur bos, saya juga nggak enak, saya digaji, pekerjaan saya tidak maksimal. Jadi mengerjakannya tidak dengan sungguh hati, bukan dengan didorong rasa bertanggung jawab penuh, disertai sukacita, kerajinan, ya, tetapi dikerjakan dengan paksa. Karena ada kemalasan, sebetulnya malas, cuma ya karena saya pegawai, saya digaji, saya bekerja. Akhirnya sepanjang hari dia bekerja, yang dia pikirkan, ini sudah jam berapa ya, tinggal berapa menit lagi ya, tinggal berapa jam lagi ya saya boleh pulang, tinggal berapa jam lagi ya saya beristirahat. Tidak dia bekerja dengan penuh gairah, penuh dengan ada kuasa yang mendorong dia untuk bekerja semaksimal mungkin, bekerja sebaik mungkin. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang mendorong dia untuk berkreativitas dengan bidang yang dipercayakan. Karena apa? Kemalasan ada padanya. Jadi kuncinya hanya saudara pilih dua nih. Dari antara dua saudara pilih yang mana? Saudara menjadi orang yang rajin. Kalau engkau jadi orang yang rajin, maka itu pilihan. Aku jadi orang yang rajin. Ketika saudara memilih jadi orang yang rajin, saudara akan didorong dengan pilihan saudara untuk semaksimal mungkin dalam bekerja. Dan sampai-sampai mungkin jam kerja sudah habis pun saudara masih bergairah, saudara masih mengerjakannya, ya, bersemangat mengerjakannya. Karena itu pilihan hidupmu. Engkau mau jadi manusia yang rajin, yang manusia produktif, ya. Nah, tetapi kemalasan, firman Tuhan bilang orang yang malas, yang tidak bekerja, jangan makan. Nah, jadi alangkah malunya kalau kita digaji, tapi kita digaji untuk 8 jam bekerja, kita digaji untuk 1 bulan bekerja, tetapi kita bekerjanya nggak produktif. Kita kerja seperti digaji memang untuk 1 bulan, tapi hasil kerja kita seperti 2 minggu kita bekerja. Hasil kerja kita bukan 8 jam kita bekerja, tapi separuh hari, 4 jam kita bekerja. Nah, saudara, orang-orang yang demikian dia akan mengalami kesusahan, ya. Ketika musim hujan tiba, seperti semut hitam, ketika musim hujan tiba, pada saat saudara sakit, pada saat mungkin ada halangan tidak bisa bekerja, saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak ada simpanan, ya. Sebab itu pilihan saudara, ya, itu akan menentukan hari-hari yang saudara lalui. Kalau saudara pilih bermalas-malasan, santai saja, toh ini rugi atau tidak bukan urusan saya, ini perusahaan orang. Kalau saudara punya pikiran yang demikian, saudara tidak akan mengalami yang namanya kekuasaan, yang namanya otoritas, yang namanya penguasaan diri, pengendalian diri. Tidak memiliki penguasaan dalam bidang pekerjaan yang dipercayakan. Karena saudara malas cari tahu, malas mengerjakannya, separuh hati, ya, asal memenuhi jam kerja saja. Wow, dan ini saudara kaget-kaget kena SP1, SP2, SP3 langsung dikeluarkan dari perusahaan.
Jadi mari kita mau bekerja dengan sukacita. Bagaimana bekerja dengan bersukacita? Pilihan ada pada saudara. Aku mau bekerja rajin. Aku mau jadi karyawan yang rajin. Amsal mengajarkan tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, saat kita terpaksa mengerjakan sesuatu, tugas ringan pun bisa menjadi beban yang berat. Namun jika kita bekerja dengan sukacita, kita akan siap dengan pekerjaan yang paling menantang sekalipun. Ya, otak kita bisa berputar lebih cepat dan kita mengerjakan tugas dengan lebih excellent. Pencapaian demi pencapaian pun kita raih. Tantangan dan rintangan itu pun dengan sendirinya menjadi anak tangga membawa kita semakin tinggi. Ya, jangan cuma bilang, Tuhan jadikan aku kepala bukan ekor. Tapi saudara jadi ekor aja ini malas. Kalaupun engkau sekarang masih jadi ekor, jadilah ekor yang berkualitas, ekor yang mahal. Seperti sop buntut, ya. Dari daging sapi itu semua kan mahal, ya. Bagian yang mungkin tidak bernilai dilihat orang ekornya, tapi saudara masuk ke hotel-hotel bintang 5, restoran mewah, ya, sup buntut itu harganya mahal gitu. Jadi jangan sekarang sudah posisimu di ekor, kau malas, tidak produktif, jangan harap kau bisa naik tangga. Tapi orang yang bekerja dengan sukacita, orang yang bekerja rajin, rintangan, tantangan itu menjadi hal yang memicu kemampuannya mengerahkan segala keahliannya di bidang disiplin ilmu yang dimiliki, dan itu akan dipakai untuk apa? Naik ke tangga yang lebih tinggi. Mau diberkati Tuhan, mau diangkat jadi kepala bukan ekor, rajin itu harus jadi pilihan saudara, dan bekerjalah dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi enggak mengalami capek saya, sakit nih kerja segini beratnya, karena hati yang gembira, bekerja dengan sukacita. Ya, sungai sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Minta sukacita yang dari surga. Tiap bangun tidur katakan, Tuhan aku mengundang, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga. Di surga tidak ada sungut-sungut, tidak ada mengeluh kerjaan, banyak kerjaan capek, tetapi di surga yang ada puji-pujian. Dan bangun pagi dengan pujian, surga dipindahkan dalam hidupku, dalam hatiku, dalam pikiranku. Maka saudara akan berangkat ke Saga, tiba di tempat kerja dengan sukacita, hasil dari kerjamu excellent, dan tanpa terasa setahun 2 tahun saudara dipromosikan perusahaan, naik ke level yang lebih tinggi. Sukses menyertai Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau menjadi orang-orang yang rajin sebagaimana Amsal menulis. Sebab dalam kerajinan ada kekuasaan, ada kemampuan diberikan untuk kami bekerja, untuk kami memakai disiplin ilmu kami untuk menuntaskan tanggung jawab yang dipercayakan. Tetapi kepada orang-orang yang malas, kemalangan akan terjadi, masa depan yang suram akan terjadi. Taruh pada kami kerajinan, taruh kepada kami Tuhan semangat, sukacita dalam bekerja, menghadapi tantangan yang ada. Kami merasa tertantang untuk menaklukkannya dengan segala kemampuan, dengan segala disiplin ilmu dan penyertaan Tuhan. Pada akhirnya berkati setiap kami di bidang manapun dipercayakan dalam bekerja, memberkati manajemen Saga, memberkati keluarga owner, dan memberkati para supplier yang menyalurkan menjadi rekanan-rekanan di Saga dengan segala produk yang ada, memberkati perbankan, memberkati semua Tuhan keberadaan Saga di tengah kota Jayapura, di kabupaten, juga Tuhan rencana-rencana untuk pengembangan ke kiri dan ke kanan, menerobos masuk di wilayah-wilayah yang baru, kabupaten yang baru,
Tuhan campur tangan di dalamnya. Semua akan indah pada waktu Tuhan. Kalau ada kekasih-kekasih yang sakit, kekasih-kekasih yang dalam pergumulan, Engkau juga melawat mereka Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan membawa mereka kembali bisa bekerja, berkumpul bersama teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menamakan bulan Maret ini bulan kemenangan bagi kami, khususnya bagi Kota Jayapura yang berulang tahun. Juga Tuhan, di bulan Maret ini menjadi hari momentum pekabaran Injil, mulai dari Pulau Metu Debi ke seluruh tanah Tabi. Biarlah bulan Maret ini menjadi bulan penyemangat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari sore hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.